Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Ya oke teman-teman, jadi sebenarnya saya sudah lama ya pengen bikin video mengenai mobil ini, karena ada beberapa yang nanya waktu saya bikin video mengenai, waktu itu kalau nggak salah ganti selang power steering. Nah ada yang nanya mobilnya ganti ya. Oke, jadi di video ini kita akan review mobil ini sekaligus ya saya cerita sedikit mengenai bagaimana mobil ini bisa ada di hadapan saya saat ini. Oke, yang mau tahu videonya simak terus, dan jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe, like, dan beri komentar, nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, let's do it. Ya, ini adalah mobil Honda City Z. Ya, pasti teman-teman udah tahu ya. Bentuknya aja udah pasti paham. Seperti ini Honda City Z. Dan ini Honda City Z tahun 2000. Matic juga. Jadi yang hitam Matic, ini pun yang silver ini Matic juga. Nah, oke. Jadi sejarahnya mobil ini tuh gimana ya? Waktu itu saya pernah cerita ya, mungkin teman-teman yang mungkin pernah nonton video saya mengenai turun mesin habis hampir 15 juta. Nah, nanti kalau belum tahu videonya saya taruh di atas layar, nanti lihat. Nah, di situ saya cerita mengenai mobil Honda City yang turun mesin parah, terus habis itu biayanya bengkak sampai hampir 15 juta, dan inilah mobilnya. Jadi sekarang mobilnya ada di depan kita, dan ini sudah menjadi keluarga City Z di keluarga saya. Oke, jadi kita bahas ya sedikit ya mobil ini tuh. Ya, oke lah teman-teman bisa lihat ya secara body nggak ada beda lah maksudnya dengan Honda City Z yang hitam. Yang hitam cuman 2001, ini 2000. Nah, cuman enaknya ya, atau ini yang saya suka, ini semua masih original. Nanti kita lihat dalamnya, kita lihat ya dari ban, dari semuanya ya kita lihat. Ini semua masih full ori. Ya, jadi sebenarnya ini sangat beruntung banget ya, karena ini emang benar-benar belum ada yang dirubah. Ya, kalau mungkin dari mesin karena memang udah diturunkan mesin waktu itu ya, jadi wajar aja kalau secara internal mesinnya mungkin sudah, tapi udah grace lagi. Oke, udah semuanya nggak ada masalah. Oke teman-teman bisa lihat di depan. Oke ya, kalau dari body ini ada cacat sedikit ya. Kalau lampunya saya suka, ini masih baru ya, cuman kalau bumper ada cacat. Terus ini ya mungkin kalau untuk body ini perlu restorasi sedikit ya, karena ini udah agak kusam. Mungkin kalau di kamera nggak begitu nampak, ini udah agak kusam ya. Jadi kita angkat kondisinya benar-benar apa adanya seperti ini, belum kita apa-apain. Terus ya oke lah, body seperti ini depannya ya. Yang saya suka nih lampunya aja masih kinclong, masih bagus ya. Oke, terus kita ke samping. Ya kalau dari body nggak ada ya penyok-penyok ya, paling pemakaian lah ya, lecet lah ya. Ya oke, ini bannya masih orinya, velgnya seperti ini teman-teman. Ini yang tahun 2000, 2001, 2002 kalau nggak salah sama seperti ini ya. Ring 14 kalau nggak salah aslinya ya dulu itu 17560, tapi ini jadi 18560 R14. Bannya udah diganti Turanza, dan kondisi bannya masih lumayan lah waktu kita angkat ya, waktu kita beli. Terus masih ada ininya, kalau punya saya sudah dilepas yang hitam, yang City hitam maksudnya ya, itu sudah dilepas apa namanya mudguardnya ya. Ini masih ori. Terus ini juga masih ori, side body moldingnya masih ori ya. Oke lah, udah pada agak cacat sedikit. Body masih alhamdulillah masih lurus ya, nggak ada yang penyok.
Kalau secara body dari banding yang City Z yang hitam punya saya, kalau lempengnya masih bagus ini ya. Ini masih lebih bagus daripada yang hitam, karena ini masih bisa dikatakan masih mulus lah ya. Kalau cacat-cacat dikit wajar karena pemakaian lecet-lecet ya. Oke, kalau cat ini pernah disiram, dicat ulang cuman berapa persen lah seperti itu. Oke, untuk ban belakang ya City Z tuh ada dua tipe ya, yang ada yang Persona, ada yang VTEC. Nah, ini yang VTEC. Yang VTEC itu bedanya dia sudah cakram di bagian belakang. Itu enaknya ya. Seperti itu. Dan untuk rivalnya kalau yang angkatan tahun 2000-an tuh kayak Baleno, terus Soluna, ya menurut saya sih saya lebih pilih City Z. Kenapa? Karena di masanya kalau Soluna kan dia masih tromol. Kalau nggak salah si Baleno juga sama masih tromol. Jadi kalau untuk teman-teman yang lagi mulai milih-milih nih antara Soluna, Baleno atau City Z, ya mungkin saya rekomendasi City Z. Tapi itu kembali lagi ke selera teman-teman ya. Kalau body secara overall kenapa saya suka City Z, karena lebih compact aja ya. Dia dimensinya itu nggak terlalu besar, nggak kelihatan bulat kayak Honda yang lain ya. Kalau Honda Accord, Maestro atau yang pokoknya yang seumuran ini kan dia bodinya kembung-kembung ya, besar-besar. Kalau ini kayak menurut saya lebih compact, jadi lebih simple aja, jadi lebih enak untuk di apa-apainnya juga lebih enak. Terus ya lebih simple, itu aja. Oke, ya untuk belakang ya ini udah mulai agak terkelupas ya. Kalau cat sih oke lah, ini harus direstorasi nantilah mungkin kalau udah ada dana lagi. Oke, ini bumpernya, dan ini masih ada mudguardnya, masih ori bawaannya, jadi nggak ada yang dirubah-rubah. Untuk dari belakang ini ada tambahan ducktail ya. Untuk catnya ini udah emang harus dicat, saya bilang tadi. Terus ini sudah enak, plat nomornya udah ditutup pakai ini. Dan ini belum lama saya baru balik nama ya, baru balik nama. Nanti saya ceritain deh berapa habisnya deh di video lainnya. Oke, ini udah pakai nama saya sekarang ya. Oke ya, dari belakang seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau untuk City Z sih nggak asing ya. Ini masih ori, tulisannya Type Z nya masih ada tulisan VTEC. Kalau punya saya yang satunya yang hitam itu nggak ada ya. Oke, jadi dari overall secara body ya seperti itu teman-teman. Ini udah ada aksesoris talang airnya. Jadi kalau teman-teman mau beli silahkan cari aja di toko online, banyak. Spion semua masih oke, nggak ada pecah atau apa ya. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Oke, kita buka dulu. Nah teman-teman lihat, ini door trimnya masih ori. Memang kelemahannya ya maklum lah, mobil udah berumur ya 20 tahun lebih, pasti banyak ada aja minusnya. Ini pecah, terus ini masih oke lah ya. Dan ini masih orinya, bludru abu-abu campur hitam, ada ornamen hitam-hitam gini ya. Ini masih orinya. Terus ini masih enak pegangannya, masih presisi ya. Oke, ini semua masih fungsi loh. Ini autonya masih oke. Coba kita coba ya. Nih ya kan, jadi kalau mau bayar tol tuh enak, masih enak sih berfungsi. Yang lainnya memang manual ya, artinya bukan manual, maksudnya dia nggak auto gitu aja, tapi masih berfungsi semuanya. Oke, terus ya dari door trim oke sudah ya. Di sini ada speaker juga masih berfungsi semuanya. Ini side pocket, cuman kelemahannya dia nggak ada apa namanya cup holder. Kalau yang tahun 2002 ya, kalau nggak salah tahun 2002 akhir yang City Z keluaran terakhir model seperti ini tuh baru ada cup holder. Dia warnanya apa ya, agak-agak krem atau beige gitu kalau nggak salah. Oke, sekarang kita masuk ya. Tapi sebelum masuk kita lihat nih joknya ya teman-teman ya. Joknya itu ori banget, ini aslinya dia. Jadi ya ini ada sobek-sobek, wajar lah ya. Nah sudah berumur, tapi ini joknya masih empuk, masih kokoh ya. Busanya masih enak didudukin. Dia fasilitasnya nggak ada adjuster untuk tinggi rendah, dia cuman reclining. Oke,
Terus bahannya kain bludru ya, warnanya abu-abu biasa, motifnya kayak sama dengan door trimnya, dia ada motif hitamnya. Oke, ini yang orinya seperti ini. Oke, kita coba masuk. Ya oke teman-teman, kita sudah di interiornya. Seperti ini tampaknya. Dan memang saya sangat suka dengan interiornya karena masih terawat ya. Dari pilar A-nya, pilar B, terus ini apa namanya, pembungkusnya tuh kayak plastiknya masih bagus, nggak ada cacat dan masih bersih banget. Dan memang kayaknya ini emang dirawat ya dulunya. Ya wajar lah dikit-dikitnya, tapi ini nggak perlu di salon, kayaknya masih cukup bagus. Ya, terus seperti, nah enaknya di sini bedanya, di sini ada armrestnya. Kalau yang punya saya yang hitam itu nggak ada. Jadi dia kalau nyetir dia lebih nyaman, posisinya enak kayak gini. Terus apa lagi ya? Ya untuk kilometer masih 200 ribuan, 270 ribu. Ya untuk mobil yang sekitar umurnya 22 tahun, menurut saya wajar lah ya dengan kondisi kilometer seperti itu. Dan memang ini udah turun mesin ya, jadi sudah di refresh kalau istilahnya ya. Jadi mesin tuh udah grace baru lagi dari sektor mesinnya. Oke, ya apalagi ya. Ya kisi-kisi AC masih bagus, semuanya masih oke ya, masih kelihatan terawat lah ya, bersih maksudnya seperti itu. Ya tipnya Pioneer. Oke, di sininya ada penyimpanan, tapi dia tidak ada cup holder. Itu aja nih kelemahannya, mobil itu nggak ada cup holdernya. Mau yang punya saya yang hitam sama yang ini tuh nggak ada cup holdernya, jadi semuanya polos, tidak ada cup holder. Tapi nggak masalah lah ya, minimal masih kita selipin di sini aja. Itu aja. Dashboard masih oke ya, plastik, hard plastik ya. Untuk penyimpanan ya oke lah ya, masih cukup. Terus ya ini buku manual booknya masih ada ya. Oke, terus tutup ya. Di sini ada apa namanya ini, asbak ya. Lighter juga masih aktif semuanya, nggak ada yang tidak berfungsi, semua berfungsi. Heaternya pun masih nyala teman-teman. Jadi udah saya coba, kebanyakan kan heaternya sudah mulai tidak aktif ya. Untuk ini heaternya masih nyala ya, jadi kesini masih dapat angetnya, tapi nggak kepake juga sih. Buat apa di Indonesia kita pakai anget-anget, kecuali teman-teman emang lagi kedinginan waktu hujan-hujan ya, atau mungkin kondisi di puncak atau di pegunungan dingin banget, nah pakai ini anget ya. Tapi ya so far nggak pernah kepake sih. Oke, untuk interior seperti itu. Jok kirinya masih oke, kondisinya masih mulus, bagus, nggak ada pecah-pecah, nggak ada sobek-sobek ya. Kalau sebelah kanan wajar aja, kayaknya mungkin karena sering didudukin ya yang sebelah kanan. Ya untuk karpet sudah pernah diganti ya, dibungkus ulang, tapi aman lah ya. Ya untuk interior di bagian depan seperti ini teman-teman ya. Untuk putar AC ya, ini masih bentuknya bentuk knob putar. Terus ini arah semburnya juga ya masih manual semuanya. Untuk jam ya. Oke, itu aja mungkin di bagian interior, dan kondisinya saya sangat suka karena masih bisa dibilang ori semuanya ya. Nggak ya, kalau karpet bawahnya masih ori, dibungkus aja pakai apa namanya, kulitan lah ya. Itu juga bawaan dari pemilik awalnya ya. Oke, apalagi ya. Ya kita ke baris belakang. Oke, kita masuk di baris belakang dan kondisinya seperti ini. Memang karena mobil ini nggak terlalu panjang ya, jadi interiornya, tapi menurut saya sih cukup lumayan kalau untuk orang dewasa ukuran saya, bahkan yang tingginya lebih daripada saya mungkin masih cukup lega ya. Jadi duduk di sini pun lumayan nyaman lah. Dan untuk Honda City Z tuh ada armrestnya kayak gini ya. Door trimnya untuk belakang nggak ada cup holder lagi ya, artinya memang untuk tahun ini nggak ada. Terus tidak ada speaker. Ini kainnya masih asli. Ini door trim semuanya bahannya soft touch ya teman, soft touch ya, soft touch. Jadi ini empuk. Kelemahannya buat teman-teman ya, kalau untuk Honda City Z itu pasti ujung-ujungnya nih pada pecah. Di bagian ujung dari door trim bagian belakang itu pasti pecah. Terus di sini sudah ada
lock ya. Jadi ini kalau ini untuk safety child ya, untuk anak-anak. Kalau seandainya kita mau amankan, kita lock aja supaya nggak bisa dibuka di sininya. Oke, untuk power window bentuknya kayak gini ya. Oke, menurut saya ini cukup mewah ya. Ya untuk tahunnya, seumuran apa namanya, di eranya ini cukup mewah. Kalau sekarang sih udah banyak lah ya, nggak bisa di compare sama mobil sekarang. Tapi kalau mau compare ya itu paling kompetitornya itu Baleno, Soluna, mungkin itu yang tahun 2000-an ya, karena di masa itu ya emang ini untuk menyaingi penjualan Baleno dan Soluna. Kalau Baleno itu di tahun 97-an sudah keluar, kalau nggak salah dia cc-nya itu yang pertama 1600. Kalau Honda CTZ keluar tahun 97 juga, cuman dia ada yang 1300, ada yang 1500. Itu ada yang Persona, ada yang VTEC. Nah ini yang VTEC, nanti kita lihat mesinnya ya, sambil kita bedakan yang VTEC sama yang Persona itu kayak apa. Nah di bagian tengah ini, di armrestnya sudah ada asbak. Oke, untuk interior masih oke semuanya, tidak ada masalah. Lampu masih nyala terang dan so far so good lah ya, nyaman duduk di belakang ini. Oke, kita langsung lihat bagasinya. Sekarang kita ada di belakang mobilnya, kita angkat bagasinya, kita lihat dalamnya. Dan teman-teman bisa lihat kondisi bagasinya alhamdulillah masih cukup baik ya. Karena biasanya ya saya bandingkan sama punya saya yang satunya, yang CTZ yang hitam itu agak berantakan. Kalau ini masih cukup bisa dibilang agak rapih ya. Untuk pelapis-pelapisnya itu masih utuh dan kelihatan masih bersih. Ya untuk bagasinya ukurannya memang nggak besar-besar banget, tapi cukup lah ya untuk taruh koper kalau teman-teman mau jalan-jalan jauh ya. Koper 1, 2, 3, cuman untuk galon memang cukup sih. Cuman ya di sini saya pernah tata 3 galon cukup, cuman ketika nutup yang penting jangan sampai kena ini. Kalau udah di dalam, kalau tidurin kan takutnya tumpah tuh ya. Tapi kalau berdiri paling dia sampai di sini aja 3 galon. Tapi kalau di dalam bisa tas dan sebagainya. Oke, seperti biasa saya selalu sediakan ini coolant. Yang ini untuk ATF Matic ya. Oke, untuk mobil ini saya pakainya Shell. Kalau yang satunya pakainya Top One Sensation. Tapi ya nggak masalah juga sih. Yang penting oli itu ori, jangan sampai oli itu tidak ori atau palsu. Karena udah palsu mau olinya merek apapun, pasti mesin akan sayang deh teman-teman. Oke ya, kayak bagasi gitu aja deh, nggak ada yang istimewa di belakang. Semua lampunya masih nyala ya, nggak kelihatan aja karena masih terang. Oke, kita tutup, kita ke mesinnya. Oke, langsung aja ke sana, saya buka dulu teman-teman, kita lihat mesinnya ya. Nah ini dia ya, untuk mesin ya, untuk CTZ ya, ini untuk bodinya dia SX8 ya, SX8. Untuk mesinnya dia tipenya serinya ya D15B ya, koreksi kalau salah. Oke, dia 1500 cc. Nah kalau yang membedakan antara yang non VTEC atau yang Persona nih teman-teman, lihat di sini ada tulisan. Kalau yang ini VTEC di cover tutup klepnya dia tulisan VTEC, variable apa ya, timing electronic control kalau nggak salah itu, saya lupa. Dan di sini kalau yang non VTEC ya teman-teman, kalau yang non VTEC itu tulisannya di sini hyper. Nah itu untuk yang Persona, namanya Persona, jadi tulisan di sininya hyper. Bedanya apa sih? Ya nggak ada VTEC-nya ya. Untuk Honda kelebihannya yang VTEC itu katup bukanya akan lebih besar ketika dia menyentuh RPM tertentu ya. Ada istilah VTEC kicks in. Nah itulah istilah yang sering di apa ya, yang populer untuk pengguna Honda. Oke, jadi untuk mesin 1500 cc 4 silinder inline SOHC dia masih pakai timing belt. Nah kelemahannya memang untuk pengguna mobil yang pakai timing belt, dia harus selalu dicek per 60.000 km untuk timing beltnya. Nah oke teman-teman, ini yang baru saya ganti ya. Jadi ini yang baru ganti waktu itu teman-teman mengenai selang
power steering. Yang mungkin penasaran dengan videonya, nanti linknya saya taruh di atas waktu saya ganti selang power steering. Terus juga saya sudah ganti solenoid untuk maticnya, dan alhamdulillah sudah tidak bocor ya. Diganti waktu itu sekalian waktu ngangkat mobil ini, kita dapat satu paket dengan solenoidnya, karena ini matic ya. Dan memang saya suka matic, bukan yang nggak suka manual sebenarnya, emang kebetulan aja dapat yang matic lagi. Oke, ini distributornya semua masih oke, nggak ada masalah. Mesin apalagi waktu ya teman-teman, waktu itu saya pernah cerita sama teman-teman di video saya sebelumnya mengenai mobil ini ya. Jadi mobil ini sempat turun mesin dan memang hampir dianggap mati total. Karena apa? Pokoknya lihat aja deh, waktu itu di video saya itu saya ceritain detail mengenai berapa biayanya sampai akhirnya mobil ini bisa gerak lagi, dan sampai akhirnya mobil ini ada di depan saya saat ini ya. Jadi memang si pemiliknya namanya saya sebutin nggak ya? Pokoknya saya sebutnya Agan Uzi ya. Agan Uzi, ini mobilnya saya rawat ya sekarang ya. Jadi dia mempercayakan mobil ini dilepas ke saya ya, jadi supaya saya teruskan untuk merawat mobil ini. Oke, kebetulan memang saya sudah punya Honda City Z ya, dan memang sejarahnya agak panjang ya perkenalan saya dengan Agan Uzi ini yang pemilik sebelumnya. Oke, aki baru ya teman-teman. Ini masih kemarin saya juga buat videonya mengenai mobil ini yang waktu aki baru kok masa tekor gitu ya, ternyata ada konslet di bagian itu ya. Dan bulan 9 baru sebulan ya. Kipas radiator aman, semuanya aman. Radiator juga umurnya baru, nggak baru, maksudnya umurnya sama dengan ini barang lo belinya sama yang City Z yang hitam. Radiatornya nih sejarahnya, pokoknya ini emang udah kayak adik kakak ya sama yang hitam. Jadi pas banget sekarang ada di satu keluarga. Oke, mesin seperti itu. Jadi teman-teman, untuk yang kompetitornya ini saya juga sekaligus kasih informasi buat teman-teman yang lagi mulai ya mungkin merencanakan beli mobil yang budgetnya di bawah 100 ya, mungkin 50 jutaan ya. Itu silahkan teman-teman bisa dibandingkan antara City Z, Soluna, terus habis itu Baleno. Sebenarnya yang seangkatan dengan City Z ya kayak mungkin Vario, cuman kalau Vario kan dia tahunnya lebih lama ya, tahun 97 kalau nggak salah ya. Terus ada yang Accord dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya untuk yang simple compact, City Z sih oke ya, 1500 cc. Untuk konsumsi BBM juga ya jasoso lah ya, dibilang boros juga nggak juga. Tapi kalau untuk Matic sih yang penting jangan macet deh. Kalau macet udah amsyong. Pokoknya kalau Matic, untuk mobil Matic yang agak udah berumur ya, atau tahun 2000-an lah ya, kita sebut aja Honda City Z, itu kalau macet memang ya semua juga mobil kalau macet pasti boros ya. Cuma ya oke lah, masih enak dipakai buat jalan jauh, masih enak buat ngebut juga enak ini tarikannya ya. Apalagi Maticnya baru juga loh, nanti saya ceritain juga ya nanti kalau sempat di video-video selanjutnya deh apa aja yang nih yang sudah ganti. Ini Maticnya baru juga, soalnya baru turun satu gelondong ya, diganti semua partnya. Pokoknya saya dapat nih udah grass, nggak ada lagi ya, tinggal pakai, itu enaknya. Oke, masalah mesin sudah, interior, eksterior udah, apalagi ya? Jadi ini tinggal rawat, tinggal pakai ya. Ntar kalau udah bosen baru kita jual lagi ya. Tapi bukan sekarang ya, mungkin nanti next time, mungkin setelah bosen lah ya. Saya masih mau melihara dulu deh Honda City Z sampai ya buat sekalian buat konten dulu lah. Kalau seandainya udah niat mau ganti, baru nanti mungkin teman-teman yang minat nanti boleh saya oper-oper. Oke, jadi semua sudah saya ceritain dari luar, kondisi bodi, terus interior sudah, eksterior udah ya, mesin juga udah ya. Oke, udah mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi silakan tulis komentar kalian kalau memang mau berbagi informasi mengenai Honda City Z ya, pengalaman yang pakai mobil Honda City Z kira-kira seperti apa. Kalau menurut saya setelah pakai kurang lebih hampir di atas 6 tahun ya, makanya saya tertarik juga untuk merawat mobil ini, karena emang menurut saya untuk perawatan nggak terlalu ya ekstrim, nggak terlalu ekstrim lah ya, biasa aja ganti oli dan sebagainya. Kalau rusak wajar karena memang mobil ini berumur, dan memang kita perlu perlu menguasai sedikit lah mengenai hal-hal kecil yang ada di mobil tua.
Oke, jadi itu teman-teman. Mungkin segitu aja dulu video untuk hari ini. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan tentunya beri komentar di bawah. Nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.